Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Selasa, pekan keempat Prapaskah, 16 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, aku sering mempersalahkan orang lain ketika ada masalah yang kuhadapi, termasuk sakit penyakit yang menimpa diriku. Hadirlah di dalam hidupku dan sembuhkanlah aku agar dapat merasakan keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apalagi airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang menyatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, bila kita sakit terus-menerus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman orang sakit. Seringkali terjadi, orang sakit tidak bisa menerima keadaan dirinya dan cenderung mempersalahkan orang lain. Karena sakit yang dideritanya dan lama proses penyembuhannya, ia tidak henti-hentinya mengeluh dan memberontak. Hari ini dokter dipersalahkan karena tidak datang-datang. Besok perawat dan bidan. Hari berikutnya keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Ditambah lagi obat-obat yang diminum terlalu banyak, bermacam-macam, dan yang itu-itu saja. Dan masih ada 1001 litani keluhan-keluhan. Demikian pun dalam Injil hari ini tentang orang lumpuh di pinggir kolam Bethesda. Ia mengeluh dan mempersalahkan orang di sekitar yang tidak menceburkan badannya ke dalam kolam ketika air mulai tergoncang. Yesus tahu keadaannya. Yesus pun menawarkan diri untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan benar terjadi. Orang lumpuh itu sembuh. Ia bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, kadang kita sangat gampang mencari kesalahan dan kekurangan orang lain ketika kita berhadapan dengan sakit penyakit. Kedua, kurang tahu bersyukur tatkala ada orang meluangkan waktu untuk menjenguk kita. Kalau kita jujur, sebenarnya orang lain itu tidak ada hubungan sama sekali dengan keadaan kita. Ketiga, kita terlalu banyak mengeluh dan menuntut orang lain berbuat sesuatu untuk kita. Ketika kita terus saja mengeluh, maka kita tidak akan pernah sehat secara rohani dan akan menderita terus-menerus. Masa Prapaskah kesempatan bagi kita untuk melihat kelemahan dan kekurangan kita masing-masing dan mohon ampun agar kita dapat mengalami penyembuhan dari Tuhan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.